Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat TV 10? Berjumpa lagi dengan saya Max Nata dan pastinya di acara spesial Kongko bareng komunitas. Dan hari ini luar biasa. Seperti sebelumnya kita kedatangan tamu, dan tamu hari ini ada Ibu Deno dan juga ada Ibu Nur. Apa kabar hari ini, Bu? Terima kasih, selamat pagi. Ya. Hari ini kabar luar biasa, sehat, terus bergerak berjuang untuk pengelolaan sampah. Wah, luar biasa. Ini sudah di-spill. Bu Deno dan Bu Nur ini adalah teman-teman dari penggerak Bank Sampah Induk Kerja Nyata Kota Surakarta atau BSI Kerja Nyata Kota Surakarta. Tapi bukan BSI yang itu ya. Yang Bang Sungguhan ya. Bukan yang ada kantor-kantornya yang banyak itu ya. Nah, hari ini ya sahabat TV 10, kita berharap dapat cerita yang banyak, kemudian dapat inspirasi dan juga edukasi. Karena hari ini kita mau bahas sampah, tapi sampah yang cuan. Sampah yang cuan. Ya, sahabat TV 10, ada Bu Deno selaku kalau disebutnya itu mboknya gitu ya. Betul. Atau nama kerennya direkturnya dari BSI Kerja Nyata Kota Surakarta, dan ada Bu Nur di sini selaku anggotanya juga dan juga bendaharanya dari teman-teman penggerak sampah Kota Surakarta. Ini kan menarik ya Bu Deno ya. Tadi sempat ngobrol sebentar juga tentang sampah dan sampah. Ternyata ini kok menarik banget gitu. Awal mulanya kok tertarik dengan sampah ini apa nih? Cerita awal mulanya penggerak hatinya Bu Deno gitu sama teman-teman yang menginisiasi. Betul, jadi 9 tahun yang lalu saya bersama Bu Nur melihat permasalahan sampah Kota Solo itu sama dengan permasalahan sampah kota-kota yang lain. Bener, selalu jadi masalah. Selalu menjadi masalah. Itu sudah sejak mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan kalau tidak ada warga yang terlibat, nggak ada yang sadar gitu ya? Betul, dan hanya semua diserahkan pemerintah, kami rasa kok semuanya tidak akan selesai dengan cepat. Kalau selesai mungkin tidak, tetapi pengurangan atau problemnya diperkecil. Jadi kemudian kami bergerak mencoba untuk awalnya mengedukasi warga, karena edukasi di warga itu sangat dibutuhkan. Bagaimana kita harus memilah sampah, problemnya apa, kemudian prosedurnya seperti apa. Dan itu kami lakukan sampai hari ini. Jadi memang gerakan kami rasanya harus menjadi gerakan yang besar karena problemnya setiap hari bertambah. Benar. Apalagi Kota Solo, Surakarta hari-hari ini banyak menjadi event. tempat berkunjung wisatawan yang pastinya jumlah volume sampahnya akan Bertambah. meningkat. Betul. Jadi sebenarnya peluang besar karena tadi Mas Max, sampahmu cuanmu, sampahku cuanku. Ini hal yang beda. nih. Kalau biasanya kita kan suka, atau warga pada umumnya gitu kan, kalau ketemu sampah udah males buang sembarangan dan ini ngerasa ganggu banget. Tapi buat teman-teman menggerak sampah, BSI ini punya angle yang lain melihat sampah, sekaligus kan pengen bantu masalah sampah di masyarakat, pengen bantu pemerintah gitu ya. Itu triggernya awalnya memang karena memang merasa pengen membantu masyarakat dan pemerintahan Kota Solo gitu ya. Betul. Jadi problemnya tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Itu yang pertama, bahwa kita harus support pemerintah kota nih. Seperti apa? Dengan jadi posisi kami itu ada di tengah ya Bu ya. Di Bank Sampah Indo ini kami terus bergerak di akar rumput untuk mengedukasi, yang ke atasnya kepada masyarakat. Kepada masyarakat, betul. Yang ke atasnya kita bermitra dengan pemerintah. Jadi kami saling melakukan kolaborasi ke pemerintah dan juga ke masyarakat, dan juga berkolaborasi dengan pihak lain seperti akademisi, pebisnis juga, media betul. juga seperti yang hari ini kita lakukan. Jadi rasanya ini sesuatu, bukan kalau orang berpikir bahwa sampah itu masalah, Iya. enggak loh. Atau menjijikkan gitu ya. Iya, sampah itu mengasihkan kalau kita mau bersahabat dengan Benar. mereka, mengerti apa sih perlakuan seperti apa yang harus dilakukan kepada per jenis sampah yang sebenarnya nggak perlu kita jijik ya, karena sampah itu kan kita yang produksi sendiri harian. Benar. Betul, dari rumah sebelum masuk TPA kan sebenarnya belum menjadi sampah yang kotor. Nah itu yang harusnya kita kelola dari sumbernya, dari rumah, dari sekolah, dari kantor, dari pabrik, dari CFD yang harusnya itu dikelola.
Wah, luar biasa. Ini kalau melihat proses perjalanan sudah 9 tahun, tapi 1,5 tahun belakangan ini berubah menjadi nama Bank Sampah Indo, ya BSI. BSI ya, BSI Kerja Nyata Kota Surakarta. Nah, berarti sebelumnya ini bentuk kegiatannya hanya komunitas saja? Betul. Ya, saya berkomunitas dengan Mbak Doa awalnya kita bertiga di Grobes ya. Gerakan Orang Muda Peduli Sampah dan Lingkungan Hidup. Gerakan Orang Muda Peduli Sampah dan Lingkungan Hidup. Nah, terus kita berlanjut ke Bank Sampah. Awalnya Solo Raya nih. Berarti semuanya ya? Iya. Boyolali, Sukoharjo, teman-teman. ya. Kasihan juga ya kita sebenarnya. Akhirnya kita meninggalkan mereka nih karena dengan adanya Bank Sampah Indo ini kan fokusnya harus Kota Surakarta nih. Benar. Yang tadinya sudah 9 tahun ngelola sama teman-teman yang ada di sekitar gitu ya. Tapi di kabupaten sekitar sekarang sudah ada BSI-nya juga atau? Kalau BSI kita nggak tahu, tetapi pergerakan yang kami lakukan di Solo Raya masih tetap berlanjut oleh teman-teman yang ada di Solo Raya. Meskipun ini sudah BSI untuk Kota Solo gitu ya. Tetapi yang sudah kami bangun ini, kami dirikan ini terus bergerak. Harapannya mereka terus bergerak untuk menjawili begitu lebih banyak orang untuk terlibat. Jadi tidak hanya nanti eksekusinya berharap di Kota Solo selesai, tapi kabupaten kota sekitar juga betul. Gitu. Kalau Solo bergerak, harapannya Solo Raya bergerak, harapannya Jogja bergerak, Jawa Tengah bergerak, Jawa bergerak, Indonesia bergerak. Semuanya jadi bersih dan yang tadinya sampah itu menjijikan menjadi sampah yang cuan. Betul. Ini kita perlu denger nih edukasinya seperti apa, kemudian proses pemilahan sampah itu seperti apa. Kalau ini induk berarti ada unitnya dong. Betul. Itu prosesnya gimana? Bu Nur coba. Karena Bu Nur ini kan bagian dari yang di unit juga ya. BSU unit dari saya BSU Barisan Emak Karangturi Pajang. Iya. Kita pengurusnya jadi 13 dari 4 RW itu kita sosialisasi dulu, sosialisasi ke warga. Kalau sampah itu bisa dipilah, bisa dibawa ke bank sampah untuk jadi cuan tadi. Nah, ya itu kita sudah kalau di BSU saya itu sudah 5 tahunan. 5 tahunan. Sudah lumayan sudah lumayan lama. Iya, sudah lumayan lama dan sampai sekarang nasabahnya bertambah terus. Itu. Ini unit yang ada di Solo ada berapa Bu Deno? Yang terdaftar 200 titik bank sampah unit Solo Kota Surakarta, tetapi yang aktif 170. 30-nya baru mati suri karena pandemi. Harapannya mati surinya nggak kelamaan gitu ya. Benar. Kita coba bangunkan kembali supaya tempat saya juga pernah mati suri karena pandemi. Karena pandemi juga ya. Tetapi harapannya sih kemarin oleh Bapak Wali Kota harapannya semua RW wajib punya satu bank sampah. Sedangkan kita punya 626 RW. Sebenarnya yang kita lakukan baru bergerak sepertiga, baru 30% warga yang tergerak untuk pengelolaan sampah. Karena untuk unit ini tidak hanya terdiri dari warga-warga atau RT atau RW, tapi juga bisa terdiri dari instansi-instansi yang memang di situ menghasilkan sampah yang banyak, seperti rumah sakit, kemudian sekolah, perkantoran, termasuk gedung-gedung besar yang ini memungkinkan untuk buang sampahnya atau produksi sampahnya besar ya. Jadi kan ada hampir 200, kemudian satu induk. Ini proses penjemputan kemudian pemilahannya gimana? Nah, kayaknya kan 200 aja bayangannya udah kalau dibagi seminggu tuh kan udah padat banget gitu. Betul. Jadi proses pemilahan sampah itu dilakukan oleh warga. Di edukasi itu kami melakukan pembelajaran untuk memilah sampah. Misal botol plastik sendiri, gelas plastik sendiri, kertas sendiri, kardus sendiri, dupleks sendiri, botol kaca sendiri. Dan per hari ini kami baru sanggup memilah sampah 40 jenis. 40 jenis. Target kami sudah banyak. baru 40 jenis. Baru 40 ya. Target kami 80 jenis. Sampai pada titik itu sehingga goals besar kami adalah bukan kemudian uangnya, tetapi bagaimana nanti kedepannya mental. PAI Solo kita punya budaya baru, kelola sampah dari rumah, dari sumbernya. Betul. Unit ini sudah memilah sampah, kemudian mereka store sampah ke bank sampah. Ya. Bank sampah unit beroperasi hanya 2 jam.
Hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Bukanya 2 jam saja. Hanya 2 jam, Tapi tidak boleh jamnya lebih. yang menentukan Bank sampah unit. Oh, bank sampah unit. Iya, sendiri. sudah ada kesepakatan sejak awal. Iya. Gitu. 2 jam, di 2 jam ini semua warga yang sudah pilah sampah, setor sampah. Ditimbang, catat buku tabungan. Selesai di jam kedua, Bank Sampah Indo akan datang untuk menjemput seluruh jenis itu. seluruh jenis, tapi kan sesuai kategori masing-masing. Benar. Dikalikan dengan konversi rupiah per kilo per jenis sampah. Harganya lain-lain. Itu artinya yang induk menjemput kemudian mengkonversi ini menjadi uang. Betul. Itu yang disebut cuan tadi. Cuan, karena Berarti ketika ini kami uangnya ke unit tersebut ya. betul. Dari unit ke warga. Unit ke warga. Jadi yang menerima hasil dari pengelolaan sampah itu ya yang punya effort memilah ya warga sendiri. Jadi kenapa sekarang Solo bergerak kencang? Karena tahu sampahku itu cuanku gitu. Jadi kita mesti kelola nih. Karena kalau kita buang sampah kita artinya kita sedang buang duit cuan. kita, cuan kita. Ini adalah salah satu trigger ya buat masyarakat yang akhirnya gemar memilah sampah karena akhirnya dengan memilah sampah dapat cuan. Sahabat TV 10 jangan kemana-mana, kita akan lanjut ngobrol seru lagi dan tentunya masih bersama BSI Kerja Nyata Kota Surakarta. Jangan kemana-mana. Sahabat TV 10 balik lagi masih di Kongko bareng komunitas bersama saya Max dan juga teman-teman dari BSI Kerja Nyata Kota Surakarta. Tadi kayaknya sudah seru banget. Kalau semakin kita kulik kayaknya semakin seru. Tadi sempat ngobrol tentang unit-unit ya, unit-unit yang ada di Solo, kemudian bagaimana prosesnya. Ada 40 jenis sampah. Nah, kalau sahabat TV 10 melihat yang ada di depan kita, di sini kan ada berbagai macam produk yang kalau kita lihat kayaknya itu barangnya nggak murah gitu ya. Bisa dijual bernilai ekonomi. Ini yang bikin surprise adalah ini dari sampah. Betul. Ini boleh diceritain ini dari produk sampah apa saja, kemudian bisa jadi apa, dan barangkali ini hari ini nggak dibawa semua ya. Betul. Kalau dibawa semua nggak cukup. Mampir ke galeri kami ya. Iya. Iya. Ini apa saja? Yeah. Jadi sebenarnya kalau di kami di Bank Sampah Indo itu punya program melakukan workshop pengelolaan sampah menjadi kerajinan tangan. Betul. Yang kami berikan ilmunya kepada Bank Sampah Unit. Di Bank Sampah Unit silahkan dikembangkan untuk menjadi UMKM. Wow, keren ya. Iya. Dan akhirnya dari UMKM terjual ujungnya apa? Dapat duit lagi. Gitu. Kok dari sini sebenarnya ini hanya sebagian kecil. Ini dari kertas koran. Ini kertas koran ya? Betul, kertas koran, tasnya ini juga dari kertas koran, topengnya juga dari kertas koran, ini tugu pasar gede dari cuilan bambu kecil-kecil, kalau ini tasnya dari kantong kresek. Gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi sampah yang bisa dikelola menjadi kerajinan tangan, dari botol plastik, kantong plastik, kertas, kardus. Hampir semua sampah bisa dikerjakan. Soal edukasi membuat sampah jadi sesuatu yang bernilai ekonomis ini kan nggak gampang ya. Ini biasanya sasarannya kemana saja selain unit? Selain unit kita ke sekolah-sekolah yang bernilai. Kita workshop itu biasanya di rutan kita adain workshop juga di mall-mall. Itu menyasar masyarakat yang nggak punya bank sampah. Di sekolah CFD pernah kita bikin workshop gitu. Nanti masyarakat yang datang ikut workshop, kita tuker sampah dengan bahan bahan apa? Bahan kerajinan. Bahan kerajinan. Iya. Dan dari sampah juga. Kalau di bank sampah saya spesialis perca. Tempat saya kan ada batik, penjahit banyak. Jadi perca itu kemudian jadi apa? Jadi taplak kah? Jadi aksesoris biasanya. Aksesoris ya? Bros sama kalung, goodie bag kayak gitu. Jadi bisa macam-macam ya. Iya. Tadi ngomongin soal workshop yang unik nih ya, sahabat TV 10, workshop sama teman-teman narapidana gitu.
Betul. Ini gimana ceritanya memberikan workshop di rutan? Ini boleh diceritain Ya. setiap apa dan bagaimana prosesnya? Apa nggak takut nanti tiba-tiba? Pasti pertanyaannya Itu pasti pertanyaan yang biasa ditanyakan. Emang nggak takut? nggak Iya. medeni gitu. Emang rameteni gitu Iya, ya. betul. Jadi ini tahun ke-9 kami mendampingi para napi WBP ya, warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas 1 Surakarta. Kami berada di Rutan setiap hari Selasa jam 9 sampai jam 12 setiap minggu. Wow. Jadi kami melakukan pembinaan kepada teman-teman mulai dari kelola sampah organik disamakan menjadi kompos dan yang anorganik menjadi kerajinan tangan yang bisa dikerjakan. Terakhir kita membuat ekoprint ya Bu. Membuat ekoprint, membuat macam-macam dari berbahan perca. Bisa diikuti WBP pria ataupun wanita. Dan bahan-bahannya semua dari kami. Sekarang yang sudah terjadi, mereka bisa melakukan sendiri dan hasilnya bisa langsung dijual oleh para narapidana WBP. Oh begitu. Jadi ini kegiatan lain memberikan apa ya, edukasi, keterampilan sih yang pasti. Nanti kalau misalkan sudah waktunya keluar, bebas lulus Iya. gitu ya. Mereka punya dapat pegangan. ijazah. Ini Betul. ijazahnya ijazah keterampilan mengelola sampah. Nanti. Betul. Kami juga berikan sertifikat itu kepada warga binaan penjara untuk 4 sesi yang mereka lulus. Oh, beneran dapat sertifikat ini? Betul. Betul. Dari Bank Sampah Indo dan ini kami sampaikan kepada mereka ini menjadi senjata. Ketika teman-teman nanti keluar lulus dari penjara kemudian ada stigma buruk, Benar-benar. sampaikan kita punya sertifikat loh. Dan itu untuk melakukan kebaikan. Punya skill gitu Punya ya, untuk skill. melanjutkan hidup Betul. lagi, untuk berbuat baik gitu. Betul. Takutnya biasanya kan teman-teman napi ini kan kalau sudah keluar dijauhin agak ya. Akhirnya stigma orang jadi cedak-cedak kan. Nanti bermasalah gitu kan. Tapi ternyata dari sisi yang lain yang tadinya kira-kira kayaknya ya sekedar sampah tapi manfaatnya bisa kemana-mana ya. Ini cerita soal lain lagi tentang yang sudah dilakukan sama teman-teman BSI ya, yang tadinya cerita kalau ini habis dapat penghargaan Adipura. Itu ada hubungannya kah? Ya. Prosesnya bagaimana? Jadi bertahun-tahun Kota Surakarta tidak mendapatkan Adipura karena memang indikator terbesar penilaian itu ada di hulu dan hilir. Jadi titik kelola sampah itu ada 2. Ya. Di hulu itu dari sumbernya dan di hilir itu di TPA. Di hulu itu di siapa? Ya dari rumah tangga, sekolah, pabrik yang kemudian dikelola. Masyarakatnya gitu ya. Betul, di Bank Sampah Unit dan Induk. Di hilirnya di TPA. Kita bersyukur TPA kita di hilir sudah punya PLTSA. Yang di hulu ini kita sudah punya Bank Sampah Unit dan Induk. Di mana unitnya berkembang terus jumlahnya. Jadi kalau induknya hilirnya bagus dengan PLTSA nilainya bagus, kita support di hulunya kita punya Bank Sampah Unit dan Induk. Tahun ini kita mendapatkan Adipura. Wah. Setelah sekian lama. Ya harapannya bisa dipertahankan. Betul. Dan terus ditingkatkan untuk mendapatkan Adipura Kencana di tahun-tahun ke depan. Wah luar biasa. Ini mulai dari hulu dan hilir ini terutama salah satu tujuan utama ya, goalsnya adalah bagaimana memberikan edukasi. Betul. Selama ini edukasinya yang dilakukan apakah lewat unit-unit saja atau ada kegiatan tertentu, Bu Nenong? Jadi kami hampir setiap hari tidak pernah di rumah karena kami hampir setiap hari bisa berada di RT, di RW, di sekolah. Pindah-pindah tempat. Betul. Gitu ya. Bahkan seminggu kemarin kita ada di PAUD sama TK ya, PAUD Bu. sama TK. Lucu banget itu ya, Bu ya. Ada adik-adik. Jadi dari kecil sudah diberikan edukasi kalau sampah itu seperti ini, Iya, seperti itu milah gitu ya. sampah. Iya, pilah sampah. Dan gitu. rasanya mereka menangkap itu lebih cepat dibandingkan kita Balita-balita yang ini. betul, dibandingkan kita yang sudah sepuh-sepuh ini ya Iya. gitu. Jadi- Berarti tantangannya kalau ke RT RW itu agak lebih ruwet dibandingkan ketemu sama betul, anak-anak PAUD. betul. Kak di ibu-ibu begitu bapak-bapak mungkin masih ada persentase warga yang Apa ngapain sih? sih gitu. Ini kan urusannya pemerintah, urusan DLH. Kita sudah bayar retribusi sampah. Hei, retribusi sampah Kota Solo tuh hanya 5.000. Mau sampai mana gitu ya? Kemarin pernah saya ketika edukasi ada peserta yang bilang sudah ada urusan DLH. Saya tanya, bayar retribusi sampah berapa? 5.000. Saya keluarkan uang 200.000, saya bayar sekarang 200.000, tetapi sebulan ke depan
Bapak harus angkut sampah sendiri serumah itu ke TPA Cepoh. Mau? Enggak mau lah. 5.000 itu kecil banget. Ayo, yuk. Padahal sama-sama. setiap hari produksi sampahnya luar biasa ya. Apalagi satu kakaknya jumlahnya 8 orang, bayar 5.000. Gitu ya. Jadi ini nggak sebanding sebenarnya dengan apa yang harus dikeluarkan dengan sampah yang dikelola sama pemerintah. Makanya muncul teman-teman dari BSI kerja nyata ini kerja nyata beneran. Kerja nyata beneran. Harapannya demikian. Ini jadi yang unik juga, sempat saya agak lupa gitu. Tapi pengen saya tanyakan, itu kenapa terus namanya itu kerja nyata? Kerja nyata ini kan bawaan dari 9 tahun yang lalu kan. Ini kenapa kerja nyata gitu? Kan kerja beneran. Real ada gitu. Itu jadi semacam motivasi juga ya. Harus kerja beneran gitu. Kerjanya nyata karena kami real di lapangan ada, pencatatan kami juga punya. Kalau ditanya apakah berapa jumlah data pengelolaan sampah, kami punya karena kami real melakukan. Kami semua juga terjun ke lapangan. Yang ketika kalau ditanya Mbak Denok dengan teman-teman penggerak bank sampah itu gajinya apa? Teman-teman, gaji kami adalah KMS. Kartu menuju surga. Yang pengen dapat poin KMS, yuk kelola sampahnya gitu. Wah, luar biasa. Tapi nggak boleh dicairkan sekarang, Mas. Jangan dicairkan sekarang. Cairkannya nanti aja. Iya, kalau sudah saatnya ya. Gitu. Ini sahabat TV sebelah atau masyarakat Kota Solo dan sekitar yang dengan ini melihat kemudian mulai tergerak, ternyata mengelola sampah itu adalah bukan hal yang tidak mengenakan tapi menyenangkan. Menyenangkannya kan bisa dari beberapa angle ya, misalkan rumah jadi bersih. Betul. Kemudian hilangnya sampah jadi datangnya Jadi duit, uang. jadi cuan, Guyup gitu sama tetangga dan lain sebagainya yang tadinya hanya dinilai kayak masih sampai hari ini itu kan sampah kayaknya apaan sih gitu, males gitu. Bahkan orang sekarang kan buang sampah juga masih banyak yang ke kali gitu ya, yang asal dan nggak mau tahu gitu. Tapi pengennya hidup sehat kan nggak sinkron gitu ya. Ini bagian dari campaign tentang apa ya? Tentang kehidupan yang penting banget ya. Betul. BSI ini kabarnya bermitranya nggak sama pemerintah aja. Betul. Sudah sama banyak, ini boleh diceritakan. Betul. Jadi ada yang dari luar negeri juga? betul. keren. Ini saya coba ngulik ya. Jadi malu ya. Jadi memang kami berkomitmen untuk melakukan kolaborasi Pentahelix ya, dengan pemerintah. Kami lakukan juga akademisi, kami setiap tahun menerima teman-teman SD, SMP, SMA kuliah yang mau belajar bersama-sama bersama kami boleh. Dengan para pebisnis kami juga bekerja sama dengan pihak media pasti, kemudian dengan pemerintah luar negeri pun juga, karena mereka juga tertarik dengan apa yang kami lakukan. Karena kami tidak hanya berhenti di sini di pengelolaan sampah, oh ya kami sekarang sudah punya cukup banyak kampung-kampung wisata berbasis pengelolaan sampah di Kota Solo. Wow, keren. Jadi silahkan datang. Ini program berbayar. Kalau mau ke kampung ini dan belajar pengelolaan sampah sambil menikmati kearifan lokal, betul. Ini berbayar. Di mana saja itu titiknya ya? Titiknya mana saja? Jadi bank sampah unit yang sudah bagus kami dorong untuk menjadi kampung iklim dan kampung wisata. Titiknya ada di banyak titik, tempatnya Bu Nur, tempatnya Pajang ada. RW Pajang ada. Semua ya. 5 kecamatan sudah ada semua. Silahkan datang ke Solo. Iya. Silahkan ngobrol. Kalau enggak mau ke Solo, tanya TV 10 ya, ke Mas Max, kemana aja kita jalan-jalan. Atau orang Solo tapi masih bingung betul. Kemananya gitu ya. Kami punya program Melampah Kampung. Jadi jalan kaki di kampung, melampah ning kampung, belajar pengelolaan sampah sambil menikmati kearifan lokalnya bank sampah unit tersebut. Baik. Ini kalau misalkan ada duit lagi tuh di situ. Betul. Cuan lagi. Pengen bikin unit baru itu prosesnya gimana? Hubungin kemana? Ya, bisa kontak ke kami atau bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Veteran nomor 225 Jamsaren, Serengan. Ya. Atau bisa ke Instagram kami. Instagramnya apa? @bsi_kerjanyata_solo. @bsi_kerjanyata_solo. Wah, luar biasa. Ini kalau kita obrolin tentang apa ya?
TPA Putri Cempo atau PLTSA itu panjang lagi, lebar lagi, apalagi dengan cuannya kira-kira setahun dapat berapa? Wah. Kita tiap bulan memang ada laporan ke BSI, jadi sampah yang terkelola berapa, uang yang dihasilkan berapa, kelihatan. Ini luar biasa ya. Jadi warga semuanya juga bisa tahu, warga sama-sama bisa menikmati. Jadi terima kasih hari ini sudah mampir di TV 10. Sama-sama. Sepertinya waktunya nggak cukup ya untuk ngobrol. Iya. Ini 3 jam ya kalau sama Bu Dena sama Bu Nur ini kayak nggak cukup ya, sahabat TV 10. Terima kasih sudah menyaksikan Kongko bareng komunitas, dan edisi episode kali ini diisi sama teman-teman dari BSI Bank Sampah Induk Kerja Nyata Kota Surakarta. Semoga masyarakat Solo semakin sadar tentang kelola sampah, dan BSI dan teman-teman yang lainnya juga semakin sukses ke depannya. Amin, amin, amin. Saya Max Nata bersama kru pamit undur diri. Terima kasih. Saksikan terus Kongko bareng komunitas setiap hari Senin dan juga Jumat di jam 7:30 pagi, jam 4 sore dan juga jam 8 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bank sampah terus bergerak, terus berdampak. Yes.